Saya tuh kemarin didatangi anak namanya AB. AB ini ahli coding. Dia sudah menulis 3 buku. Yang menarik adalah, B, kenapa kamu nulis buku? Saya ingin mencatat pikiran. Saya ingin mencatat perbuatan. Saya ingin mencatat mimpi-mimpi. Maka hari ini saya mengajak, sesibuk apapun kalau sempat, ada waktu luang, bacalah. Jadi kadang-kadang saya ini sembrono kalau naruh buku. Masih ada yang di kardus juga sih. Ini ada meja biasanya tempat keluarga. Nah, di bawah meja ini bawahnya buku. Jadi buku yang di sini ini sebenarnya Mama ini buku yang tadi punya Gus Nadir. Ini sudah banyak yang pesen tapi saya sendiri belum kirim ke teman-teman. Mas minta gitu. Atau barangkali ini beberapa buku yang saya koleksi yang waktu itu sebenarnya beberapa memang mau kita kirim untuk sumbangan. Ada beberapa yang minta, umpama ada yang bercerita tentang sejarah, lalu ada yang sifatnya teknis gitu ya. Ini buku-buku yang ada di koleksi saya, umpama seperti ini, Manusia Digital Revolusi 4.0. Yang begini kadang-kadang anak-anak sekarang ingin mendapatkan itu. Nah, saya tumpuk-tumpuk di sini aja. Atau barangkali ini profesor saya pernah jadi dirjen dan beliau menulis buku ini, ngirimi beberapa buku ke saya. Kemarin saya coba beli dan ini cerita tentang koki otonomi, Prof. Jo. Nah, ini cerita kalau orang kepala daerah mesti baca buku ini. Nah, kita akan geser lagi. Ini adalah ruang kerja saya, tapi sekarang sudah dikooptasi oleh anak saya. Jadi di sini kemudian biasanya saya sering membaca, agak lebih enak, lebih tenang gitu. Nah, waktu itu anak saya juga mau ujian sehingga ada koleksi ini soal-soal tes ujian. Ini punya anak saya. Atau barangkali cerita-cerita yang novel. Terus kemudian agak banyak koleksi. Biasanya ini yang ketemu dengan BUMN, dengan perusahaan, mereka juga memberikan seni kerajinan pribumi. Ada juga sih kerja laporan tahunan Jateng. Terus kemudian ini yang buku-buku beberapa waktu itu saya diberikan atau bertukar buku, atau yang kalau dilihat di atas sendiri itu politik lokal, ya, pembangunan politik dan sebagainya. Itu buku-buku saya waktu kuliah pasca sarjana. Masih saya simpan di situ. Ini beberapa yang ada di meja kerja saya dan biasanya ada beberapa yang agak naskah-naskah atau dokumen-dokumen, nah itu kita simpen di tempat-tempat seperti ini. Ya. Saya kalau baca ya betul-betul mencari tempat yang santai dan memang mood. Maka seringkali kalau baca juga nggak selesai. Oh, pengen tahu Elon Musk gitu. Kita baca bukunya kadang-kadang pas di pesawat. Kita biasanya kalau mau terbang saya beli buku gitu, baca-baca sambil ngantuk-ngantuk. 1, 2, nanti kalau sempat kita lanjutin. Kalau enggak ya wes. Atau barangkali sejarah. Nah, ini kita sering beli. Why Nations Fail. Jadi ini kesempatannya begitu. Kalau saya tertarik satu buku biasanya saya bawa, terus beberapa hari kita jalan di mobil, kita buka, baca, nanti selesai, besok pergi lagi, baca lagi. Ya memang tidak selalu bisa tuntas. Biasanya saya kalau pergi ke luar negeri paling seneng saya ke toko buku. Yang kedua ke toko aksesoris, apalagi t-shirt. Nah itu saya. Dari koleksi saya hadiahnya buku atau t-shirt gitu. Sehingga saya koleksi t-shirt dan buku-buku, apalagi dengan gambar-gambar yang unik itu saya suka. Itu kalau pas ke sana. Kalau enggak saya beli biasanya di bandara. Sambil nunggu bandara manapun di seluruh dunia, di Indonesia kita beli. Atau yang kedua sambil rileks piknik sama anak-anak bulan puasa kemarin sepi sekali, saya ke toko buku
Kayaknya ini enak nih kita ke toko buku yuk bareng-bareng. Ya, kebetulan toko bukunya sepi jadi seneng. Itu saya beli yang ada di sini. Atau barangkali lewat medsos. Jadi ada kolektor-kolektor buku, apalagi yang buku lama sering nawari, Mas Ganjar, ini saya punya buku A, B, C, D, DM gitu. Terus kita beli paket. Dan itu nyang-nyangan, itu yang menarik. Kenapa nyang-nyangan? Karena kadang-kadang nawarin harganya tinggi banget. Jadi kita negosiasi. Saya juga jago ngenyang loh. Saya tuh kemarin didatangi anak namanya AB. AB ini ahli coding. Dia sudah menulis 3 buku. Yang menarik adalah, kenapa kamu nulis buku? Saya ingin mencatat pikiran. Saya ingin mencatat perbuatan. Saya ingin mencatat mimpi-mimpi. Maka hari ini saya mengajak, sesibuk apapun kalau sempat, ada waktu luang, bacalah buku. Agar kemudian literasi kita bertambah, sehingga kita tidak mudah dimakan hoax. Maka kalau kita ditanya orang, ya tahu kayaknya ada di buku sana, nanti saya cari lagi. Terus membaca.